Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPT Voice yang dipersembahkan oleh Divisi Reduction, Research and Education, Community of Research and Education in Biochemistry. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bioenergetika dan sistem pencernaan. Learning outcome atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari materi kali ini adalah mampu menjelaskan dan memahami prinsip umum bioenergetika dan metabolisme, bioenergetika dan termodinamika, energi bebas, peran ATP, serta sistem pencernaan yang meliputi monogastrik dan poligastrik. Kita mulai dari prinsip umum. Organisme atau sel hidup merupakan sistem terbuka, sehingga secara konstan terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, materi dan energi akan masuk, kemudian akan terjadi proses metabolisme dan akan dikeluarkan kembali. Nah, metabolisme merupakan keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi, seperti kerja mekanik, transport, nutrisi, dan biosintesis. Kemudian bioenergetika itu adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa steady state atau fase kesetimbangan terjadi ketika input sama dengan output. Tetapi sebagian besar reaksi itu tidak dalam kesetimbangan sehingga memerlukan katalis atau enzim. Selanjutnya kita membahas sumber energi bebas dari organisme. Untuk organisme autotrof seperti tanaman dan bakteri fotosintetik, sumber energi mereka adalah matahari yang akan mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen. Sedangkan untuk makhluk heterotrof seperti hewan, manusia, dan lain-lain, sumber energi mereka berasal dari oksidasi senyawa organik, contohnya karbohidrat, lipid, dan protein yang diperoleh dari organisme lain. Energi bebas dalam bentuk ATP akan digunakan oleh organisme untuk mengcounter reaksi anergonik. Lalu, nutrisi akan digunakan oleh organisme dengan cara dioksidasi dan akan menghasilkan senyawa intermediate sebagai prekursor biomolekul lain. Selanjutnya ada klasifikasi organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbon untuk sintesis material seluler. Nah, yang pertama ada fototrof yang memperoleh energi dari cahaya. Foto sama dengan cahaya. Selanjutnya, fototrof dibagi lagi menjadi autotrof dan heterotrof. Autotrof memperoleh karbon dari CO2, sedangkan heterotrof memperoleh karbon dari senyawa organik. Contoh fotoautotrof adalah cyanobacteria dan tumbuhan, sedangkan contoh fotoheterotrof adalah bakteri ungu dan bakteri hijau. Yang ditunjukkan oleh kotak berwarna merah muda ada kemotrof, yaitu organisme yang memperoleh energi dari senyawa kimia. Untuk kemotrof itu hanya ada heterotrof atau organisme yang sumber karbonnya berasal dari senyawa organik. Selanjutnya dibagi lagi menjadi litotrof dan organotrof. Kalau litotrof itu sumber energinya berasal dari senyawa inorganik, contohnya bakteri sulfur dan bakteri hidrogen. Selanjutnya ada organotrof yang memperoleh energi dari senyawa organik, contohnya sebagian besar prokariota dan semua eukariot non-fototrofik. Jalur metabolisme merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang berurutan menghasilkan produk tertentu. Metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Metabolit merupakan senyawa yang bereaksi, intermediate, dan produknya. Dan setiap reaksi dikatalis oleh enzim yang berbeda. Sekarang kita akan melihat pada gambar berikut. Energi yang diperoleh dari cahaya matahari untuk organisme fotosintetik atau dari molekul organik atau hasil dari katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kalau dalam gambar ini, dari senyawa organik atau molekul organik menjadi building blocks.
Energi yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk anabolisme atau biosintesis dari building blocks atau senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks atau molekul organik kalau dalam gambar ini. Energi yang diperoleh juga digunakan untuk kerja seluler. Kemudian, molekul organik akan dipecah lagi melalui proses katabolisme. Selain molekul organik yang diperoleh dari anabolisme, katabolisme juga memecah molekul organik yang diperoleh dari makanan dan akan menghasilkan waste atau sisa metabolisme. Ini sedikit mengulangi lagi, jadi anabolisme tadi merupakan proses biosintesis atau sintesis makromolekul sel dari prekursor atau senyawa yang lebih sederhana. Contohnya dari asam amino, gula, asam lemak, dan basa nitrogen menjadi protein, polisakarida, lipid, maupun asam nukleat. Nah, proses anabolisme ini membutuhkan energi yang diperoleh dari katabolisme seperti ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Setelah itu, energi tersebut akan diubah menjadi ADP, NAD+, NADP+, dan FAD yang akan diubah lagi menjadi energi oleh katabolisme. Nah, katabolisme sendiri itu juga akan membreakdown atau memecah nutrien yang mengandung energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi produk akhir yang tidak berenergi atau sudah kehilangan energi seperti karbon dioksida, air, dan amonia. Katabolisme merupakan reaksi eksergonik dan akan membebaskan energi dalam bentuk ATP, mereduksi NAD+ atau NAD+ atau FAD menjadi NADH, NADPH, dan FADH2. Nah, untuk karakteristiknya dia itu mengubah senyawa, karbohidrat, lemak, dan protein menjadi intermediate untuk di metabolisme jalur oksidatif membentuk produk-produknya. Sedangkan anabolisme merupakan reaksi energonik yang akan menggunakan ATP dan NADPH sebagai sumber energi utama. Contoh prekursor untuk biosintesis senyawa adalah pirufat, asetil koenzim A, dan intermediate siklus Krebs. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dikelompokkan menjadi energi kinetik, yaitu energi yang berhubungan dengan gerak molekul, misalnya panas dan cahaya, dan energi potensial, yaitu energi selain energi kinetik yang berhubungan dengan gravitasi, misalnya makanan. Contoh dalam biokimia, otot merupakan transducer atau mesin biokimia utama yang mengubah energi potensial atau kimiawi menjadi energi kinetik atau mekanis. Kalor merupakan energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Kalor merupakan bentuk energi perubahan dengan satuan kalori atau disingkat kal yang setara dengan 4,184 Joule. Selanjutnya, sistem dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem terisolasi. Nah, pada sistem ini tidak ada pertukaran materi atau kalor dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Yang kedua ada sistem tertutup. Pada sistem ini masih terjadi pertukaran kalor atau panas, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Kemudian yang terakhir ada sistem terbuka. Pada sistem ini terjadi pertukaran baik materi dan kalor. Contohnya itu pada sel hidup atau organisme. Selanjutnya ada pengertian dari beberapa istilah. Yang pertama ada termodinamika. Termodinamika merupakan studi mengenai transformasi energi dalam materi. Bioenergetika itu merupakan termodinamika dalam makhluk hidup atau organisme, dengan kata lain, studi energi dalam makhluk hidup. Kemudian sistem makhluk hidup meliputi lingkungan dan organisme. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum termodinamika. Hukum termodinamika 1 itu berkaitan dengan kekekalan energi, yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah menjadi bentuk lain. Total energi dalam sistem adalah konstan. Jika sejumlah energi masuk ke dalam suatu sistem, akan digunakan untuk kerja atau meningkatkan total energi dalam sistem.
Selanjutnya ada hukum termodinamika 2 yang berkaitan dengan entropi. Entropi merupakan derajat ketidakteraturan. Jadi bunyinya semua transformasi energi adalah tidak efisien karena setiap reaksi menghasilkan peningkatan entropi dan melepaskan energi tidak stabil, yaitu energi bebas sebagai panas. Jika suatu sistem tertutup dibiarkan, maka sistem cenderung menuju keseimbangan. Energi bebas. Perubahan energi bebas berhubungan dengan konstanta equilibrium dan delta G aksen. Jika delta G aksennya bernilai negatif atau kurang dari 0, maka reaksi tersebut eksergonik. Reaksi ini berlangsung spontan dan reaksi kebalikannya tidak akan dapat berlangsung. Jika delta G aksennya positif atau lebih dari 0, maka reaksi tersebut bersifat endergonik. Reaksinya tidak spontan ke kanan, sebaliknya reaksi ke kiri atau kebalikannya akan spontan. Jika delta G aksen sama dengan 0, maka sudah terjadi reaksi kesetimbangan, artinya tidak ada selisih perbedaan reaksi. Selanjutnya ada tabel yang mempermudah dalam melihat hubungan antara K aksen Q, K aksen EQ atau konstanta equilibrium, delta G aksen 0 atau perubahan energi bebas standar, dan arah reaksi kimiawi dalam kondisi standar. Kalau konstanta kesetimbangannya itu lebih dari 1, maka delta G aksen 0 atau perubahan energi bebasnya bernilai negatif dan arah reaksinya dengan dimulai semua komponen pada 1 molar, prosesnya akan berlangsung ke kanan. Jika konstanta kesetimbangannya sama dengan 1, maka perubahan energi bebas standarnya akan 0 dan reaksinya sudah mencapai kesetimbangan. Sedangkan kalau konstanta equilibriumnya itu kurang dari 1, maka delta G aksen 0 atau perubahan energi bebas standar akan bernilai positif dan arah reaksinya akan kebalikannya atau ke kiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perubahan energi bebas berhubungan dengan konstanta kesetimbangan atau K aksen EQ. Apabila ada suatu reaksi seperti di gambar, maka cara menghitung konstanta keseimbangannya atau KEQ-nya adalah seperti berikut. Sedangkan untuk menghitung delta G aksen 0 atau perubahan energi bebas standar adalah min RT ln K aksen EQ. Kemudian ini ada tabel dari beberapa konstanta fisika dan unit yang digunakan di termodinamika. Selanjutnya ini ada tabel yang berisi contoh reaksi dengan perubahan energi bebas standar masing-masing. Sambil mengingat kembali, apabila delta G aksen 0-nya bernilai negatif, maka reaksi tersebut bersifat spontan atau eksergonik. Dan kebalikannya, kalau delta G aksen 0-nya bernilai positif, maka reaksi tersebut bersifat endergonik atau reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Selanjutnya ini ada contoh reaksi dari molekul terfosforilasi dan thioester dengan perubahan energi bebas standar masing-masing. Nah, molekul atau senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa berenergi bebas tinggi. Untuk nilai delta G aksen 0-nya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ini ada tipe reaksi kimia yang tadi ada 3, eksergonik, equilibrium, dan endergonik. Tapi ini disajikan dalam bentuk grafik. Kita mulai dari eksergonik terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa energi bebas akhirnya itu lebih kecil daripada energi bebas yang awal. Sehingga perubahan energi bebasnya, energi bebas akhir dikurangi energi bebas awal bernilai negatif. Karena bernilai negatif dan reaksi energi bebas yang akhir itu lebih kecil, maka reaksinya berlangsung spontan ke kanan. Untuk yang equilibrium, dia tidak ada perubahan energi bebas karena energi bebas akhir dikurangi energi bebas awal sama dengan 0, atau energi bebas akhir dan awal nilainya sama. Sehingga reaksi ke kanan maupun ke kiri itu nilainya sama atau dalam kondisi setimbang.
Yang untuk endergonik berarti kebalikan dari yang eksergonik. Energi bebas yang awal dia itu lebih rendah, sedangkan energi bebas yang akhir dia itu lebih tinggi. Sehingga perubahannya itu yang akhir dikurangi yang awal, dia itu bernilai positif atau lebih dari 0. Oleh karena itu, reaksinya tidak spontan ke kanan. Ternyata dalam biokimia itu ada proses endergonik. Padahal seperti yang kita bahas tadi bahwa reaksi endergonik itu tidak dapat berlangsung secara spontan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk menangani hal tersebut. Strategi yang pertama itu dengan mengatur konsentrasi reaktan dan produk. Itu merupakan aplikasi dari persamaan yang tadi delta G sama dengan delta G standar plus RT ln Q. Kemudian konsentrasi reaktan atau produk dapat diatur sehingga delta G standar plus RT ln Q itu nilainya kurang dari 0. Selanjutnya, strategi yang kedua ada reaksi pasangan atau coupled reactions, aplikasi dari sifat aditif dari delta G, reaksi endergonik didampingi oleh reaksi eksergonik, sehingga delta G sama dengan delta G endergonik plus delta G eksergonik itu nilainya kurang dari 0. Kita melihat strategi yang pertama, yaitu pengaturan konsentrasi reaktan dan produk. Ini ada salah satu contoh reaksi, ini ada di glikolisis, yaitu dari fruktosa 1,6 bis fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehyd 3 fosfat yang dibantu atau dikatalisis oleh enzim aldolase. Dapat kita lihat bahwa nilai delta G aksen 0 atau perubahan energi bebas standarnya adalah positif, yaitu positif 23,9 kJ per mol. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, kalau nilai delta G aksen 0-nya itu bernilai positif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi endergonik dan bersifat tidak spontan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa reaksi kebalikan atau ke kiri itu lebih disukai pada kondisi di mana reaktan dan produk memiliki jumlah yang relatif sama. Tetapi pada otot, G3P dan DHAP dijaga pada konsentrasi cukup rendah melalui pengambilan produk secara cepat sehingga keseluruhan reaksi ke kanan lebih disukai. Strategi yang kedua yaitu reaksi berpasangan atau coupled reaction. Di sini ada dua contoh reaksi. Kita ambil salah satu aja yang A, yaitu itu ada reaksi yang endergonik dari PI plus glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan H2O dengan nilai energi bebas atau perubahan energi bebasnya itu positif. Sehingga perlu dipasangkan dengan reaksi eksergonik. Dalam hal ini adalah hidrolisis ATP menjadi ADP yang memiliki nilai perubahan energi bebasnya minus 30,5 sehingga keseluruhan reaksi berpasangannya memiliki nilai perubahan energi bebas negatif. Begitupun dengan contoh yang B. Selanjutnya kita akan membahas peran ATP. Seperti kita ketahui, ATP merupakan senyawa berenergi tinggi dan merupakan senyawa pembawa energi hasil katabolisme yang akan digunakan untuk aktivitas biologi. Katabolisme menghasilkan aktivitas biologi melalui siklus ATP, yaitu dengan katabolisme menghasilkan ATP dan ATP dihidrolisis untuk menghasilkan kerja. Katabolisme itu meliputi glikolisis, siklus Krebs, oksidasi asam lemak, dan lain-lain. Kemudian dengan fosforilasi oksidatif akan mengubah ADP plus PI menjadi ATP. ATP akan digunakan untuk kerja biologi seperti mekanik, sintesis atau anabolisme, transport aktif, dan sinyal amplification. Peran ATP sebagai sumber energi umum, ATP itu akan dikonsumsi dalam beberapa tahap. Yang pertama pada tahap awal penguraian nutrisi,
Reaksi eksergonik hidrolisis ATP membentuk ADP secara enzimatis, diikuti dengan reaksi endergonik fosforilasi membentuk senyawa fosfat berenergi rendah. Misalnya, enzim fosfofruktokinase mengkatalisis fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat yang terjadi pada awal glikolisis. Selanjutnya, interkonversi nukleotida trifosfat. Selain ATP, misalnya CTP, GTP, dan UTP, diperlukan pada proses biosintesis dalam biosintesis protein dan asam nukleat. Semua nukleotida trifosfat atau NTP disintesis dari ATP dan nukleosida difosfat yang sesuai dan dikatalisis oleh enzim nukleosida difosfat kinase dengan reaksi seperti berikut. Selanjutnya, ATP juga digunakan untuk proses fisiologi, misalnya hidrolisis ATP untuk memberikan energi pada proses fisiologi penting yang bersifat endergonik, seperti kontraksi otot, transport molekul atau ion, dan lain-lain. Kemudian untuk pemutusan fosfoanhidrid tambahan pada reaksi yang sangat endergonik. Banyak reaksi melibatkan ATP dengan menghasilkan ADP, pemutusan ortofosfat atau AMP, dan PPI atau pirofosfat. Selanjutnya, pirofosfat akan dihidrolisis menghasilkan 2PI oleh pirofosfatase anorganik, sehingga pemutusan pirofosfat ATP pada akhirnya menghasilkan hidrolisis 2 ikatan fosfat berenergi tinggi. Selanjutnya kita ke subbab yang berikutnya, yaitu pencernaan monogastrik dan ruminansia. Untuk pendahuluan, pencernaan merupakan proses yang dilakukan untuk mempersiapkan nutrisi terserap oleh tubuh makhluk hidup. Misalnya protein menjadi asam amino dan seterusnya. Pada ukuran yang lebih kecil, maka nutrisi tersebut dapat masuk ke dalam sel untuk diproses secara biokimia. Seperti yang telah disinggung, pencernaan dibagi menjadi monogastrik dan poligastrik. Yang tipe pertama atau monogastrik adalah hewan berperut tunggal atau sederhana. Alat pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, perut, usus halus, usus besar, dan rektum. Sistem pencernaan tersebut disebut juga simple monogastric system. Selanjutnya, tipe yang kedua yaitu polygastrik adalah hewan berperut ganda atau kompleks, seperti ruminansia sejati. Hewan yang mempunyai rumen, yaitu sapi dan kawan-kawan, sistem pencernaannya disebut polygastric system. Sekarang kita akan mengenal perbedaan saluran pencernaan ruminansia dan non-ruminansia melalui gambar berikut. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa ruminansia itu memiliki rumen di lambungnya, sedangkan yang non-ruminansia tidak memiliki. Pada ruminansia, lambungnya juga dibagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sedangkan pada non-ruminansia, dia itu memiliki proventriculus atau lambung sejati, gizzard atau ventriculus, dan caecum yang tidak dimiliki oleh ruminansia. Sistem pencernaan ruminansia dan non-ruminansia secara anatomis maupun fisiologi sangat berbeda. Pada ruminansia terdapat 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, dan omasum pada perut depan, dan abomasum yang merupakan lambung sejati. Sedangkan pada non-ruminansia, lambungnya hanya terdiri dari 1 bagian saja. Oleh karena itu, proses pencernaan pada kedua lambung tersebut juga berbeda. Pada ruminansia itu terdapat proses fermentatif yang terjadi di perut depan dan caecum, hidrolisis atau enzimatis terjadi di abomasum dan usus, dan mekanik terjadi di mulut. Sedangkan pada non-ruminansia, untuk enzimatis terjadi di lambung, fermentatif terjadi di caecum dan kolon, dan untuk mekaniknya itu terjadi di mulut dan di gizzard. Proses pencernaan berdasarkan jenisnya dibedakan atas 3 jenis, yaitu mekanis,
hidrolitis atau enzimatis, dan fermentatif. Pencernaan mekanis terjadi di mulut dengan bantuan gigi sebagai pemotong. Fungsi gigi unggas karena unggas nggak punya gigi akan digantikan oleh grit, yaitu batu-batu kecil yang terdapat dalam gizzard atau ventriculus atau rempela. Fungsinya untuk memperkecil partikel makanan, pencampuran dengan saliva atau lendir sebagai pelumas. Dalam mulut, baik monogastrik dan poligastrik, dalam gizzard untuk unggas. Selanjutnya bolus, makanan yang berbentuk bulat untuk memudahkan ditelan pada ruminansia, dan regurgitasi, yaitu proses pengeluaran bolus kembali ke mulut untuk dikunyah kembali, atau remastikasi atau memamah biak. Selanjutnya ada pencernaan hidrolitik atau enzimatis, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Dalam pencernaan ini, polimer diubah menjadi monomer, misal karbohidrat menjadi glukosa atau protein menjadi asam amino. Lokasinya yaitu di mulut dan perut atau lambung pada monogastrik, proventriculus pada unggas, abomasum atau perut sejati pada ruminansia, dan di usus untuk semua makhluk hidup. Yang terakhir ada pencernaan fermentatif, yaitu pengubahan makanan menjadi zat lain dengan sifat kimia berbeda dengan bantuan mikroba. Mikroba bersifat selulolitik dan proteolitik. Selulolitik berarti dia mampu memecah selulosa, sedangkan proteolitik berarti mampu memecah protein. Lokasinya untuk ruminansia terjadi di rumen dan retikulum, sedangkan untuk herbivora lainnya terjadi di kolon atau usus besar atau sekum. Sistem pencernaan juga menghasilkan enzim-enzim. Enzim yang membantu proses pencernaan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar dalam mulut, lambung, pankreas, dan usus. Enzim yang belum aktif disebut proenzim atau zymogen. Enzim dari mulut untuk ruminansia, contohnya enzim pregastric esterase yang analog dengan lipase dan alfa amilase. Untuk monogastrik dan unggas, itu ada alfa-amilase yang berperan memecah pati. Pada perut, bagian-bagian terkait enzim pencernaan itu ada kardiak, fundus, dan pilorus. Bagian kardiak menghasilkan lendir, bagian fundus menghasilkan pepsinogen pada sel utama, HCl pada sel parietal, dan musin atau lendir pada sel epitel. Bagian pilorus, hormon gastrin dihasilkan oleh sel parietal, yang akan digunakan untuk memproduksi asam klorida. Dalam suasana asam, pepsinogen akan aktif menjadi pepsin. Pepsin akan mengaktifkan pepsinogen yang lain, dan proses tersebut disebut autokatalis. Enzim pencernaan juga dihasilkan dalam usus. Usus merupakan tempat pencernaan makanan yang paling sempurna dan efisien. Zat yang disekresikan di usus terkait proses pencernaan antara lain getah usus, dikeluarkan oleh duktus atau saluran di antara villi, bersifat alkalis dan berfungsi sebagai pelumas dan melindungi duodenum dari HCl yang masuk dari lambung. Getah pankreas atau kelenjar pankreas mensekresikan enzim-enzim yaitu tripsinogen, kimotripsinogen, prokarboksi peptidase A dan B, alfa-amilase, serta lipase. Yang terakhir ada empedu yang disekresi oleh hati dengan kandungan garam Na dan K, pigmen berupa bilirubin dan biliverdin, kolesterol, dan lendir atau musin yang fungsinya mengaktifkan lipase pankreas dan mengemulsi lemak. Materi kita kali ini sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk terus pantau sosial media dari Krebs. Terima kasih telah menyimak materi dari awal hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.